Baik, di sini Ibu akan coba menerangkan latihan klausa kita supaya kita semakin paham lagi ya. Nah, ini dia. Ibu akan coba jelaskan kembali. Perhatikan bahwa klausa itu dibatasi oleh konjungsi yang ada di dalam kelompok kata tersebut. Jadi batasan-batasan kelompok kata adalah konjungsi-konjungsi yang digunakan. Kita akan cek di sini. Pada kalimat pertama ini, kita temukan ada kata dalam. Itu adalah konjungsi sebagai keterangan asal gitu ya, bisa jadi tempat. Lalu saat ini. Nah, kita maknai gitu. Sebelumnya kita maknai. Dalam kata dalam di sini kan menunjukkan keterangan asal. Asalnya sampai di mana? Tentang tempatnya dalam pandemi. Berarti ini sebagai satu kesatuan kan gitu ya. Apakah sebagai satu kesatuan ini di sini bisa dia diuraikan kembali? Jawabannya tidak. Kalau tidak bisa diuraikan di sini atau ada unsur-unsur baru pembentuknya kan gitu ya. Berarti ini sebagai satu kesatuan, ini sebagai kita sebut sebagai kesatuan frasa yang menduduki nanti fungsi keterangan. Yang sifatnya tunggal. Kalau begitu, dia tidak akan membentuk kelompok baru atau klausa baru. Jadi dia tergabung dalam kelompok kelompok sebelumnya atau kelompok setelahnya gitu. Lihat aja, cek aja mana kelompok yang terbentuk duluan gitu. Oke, saat ini juga demikian. Ini tidak bisa kita uraikan kembali. Dalam artian saat ini adalah sebagai satu kesatuan keterangan waktu yang sifatnya tunggal, berarti dia tidak akan membentuk kelompok apapun, ya kan? Artinya dia adalah anggota dari kelompok sebelumnya gitu. Baik, kita akan coba analisis unsur-unsurnya. Aktivitas bin sebagai subjek, dalam pandemi itu sebagai keterangan, menunjukkan itu adalah predikatnya, kelemahan tata kelola pemerintah. Ini adalah objeknya dan ini keterangan. Nah, perhatikan bahwa untuk mengidentifikasi itu adalah klausa, perhatikan ada berapa jumlah predikat dalam kalimatnya. Nah, di kalimat ini cukup satu saja predikatnya. Maka bisa kita pastikan bahwa kalimat ini adalah satu klausa, yang artinya predikatnya itu tergabung dalam beberapa unsur yang lain, dan beberapa unsur yang lain itu yang disebut sebagai kelompoknya gitu. Jadi dalam artian ini satu klausa. Klausa apa? Ya jelaslah kita sebut klausa bebas. Karena apa? Karena S di sini bukan turunan siapapun, demikian juga dengan K, P, O, K-nya di sini tidak turunan siapapun. Baik, selanjutnya nomor 2. Ketika itu di sini juga adalah konjungsi. Tapi ketika itu kita perhatikan bahwa dia tergabung dengan kata itu saja, yang dalam artian dia tidak akan membentuk kelompok apapun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini akan membentuk satu kesatuan kelompok yang disebut sebagai keterangan, tapi tidak ada uraian unsur-unsurnya, ya. Keterangan yang sifatnya tunggal. Lalu ada konjungsi apa lagi? Ada konjungsi dan, ya. Dan konjungsi untuk. Nah, di sini kata dan ini dan tentara ini tergabung. Kan gitu ya, karena sudah ada batasan konjungsi di sini. Oleh karena itu, dan tentara ini apakah akan membentuk sebuah kelompok atau ada kelompok yang akan membentuk unsur-unsur baru di dalamnya? Kan jawabannya tidak ada, karena ini hanya kata tentara dan. Oleh karena itu, dan tentara ini masih nanti sifatnya kita gabungkan dia ke dalam kelompok sebelumnya gitu. Sedangkan untuk, nah ini sudah kita temukan sampai di untuk ini tidak ada lagi konjungsi-konjungsi, berarti sebagai kesatuan kelompok yang baru adalah ini. Kelompok sebelumnya adalah ini. Ini kita kehapus ya. Nah, ini sebagai satu kesatuan kelompok yang sebelumnya. Nah, perhatikan bahwa si ketika itu karena dia nggak bisa membentuk kelompok baru, dia tergabung ke sini. Begitu juga dan tentara di sini nggak bisa membentuk kelompok baru, tergabung dia di sini. Oke, kita akan cari klausa-klausa jenisnya. Kita akan cari subjeknya. Siapa di sini? Presiden sebagai subjek. Kenapa presiden? Menegaskan. Apa yang ditegaskannya? Peran lembaga polisi dan tentara. Ini yang ditegaskannya. Oke, dari sini kita lihat ada
Ini ada K, ada S, ada P, dan ada O. Apakah ini unsur-unsurnya ada atasannya atau ada unsur yang di atasnya yang membentuknya sebelumnya? Jawabannya tidak ada. Berarti si warna ungu ini, si kelompok yang warna ini, ungu ini kita sebut sebagai kelompok klausa yang sifatnya bebas. Maka dia adalah klausa atasan atau klausa inti. Sedangkan kelompok si biru, ayo kita analisis. Di sini ada konjungsi untuk yang menyatakan keterangan tujuan. Sampai mana pernyataan yang menerangkan tujuan tersebut? Sampai ini tujuannya. Berarti secara langsung si untuk di sini akan membentuk unsur yang namanya keterangan tujuan. Nah, kita uraikan lagi unsur-unsurnya. Apakah benar ini adalah sebuah klausa? Ini ada kata menghadapi, berarti dia sebuah predikat. Apa yang dihadapinya? Pagebluk COVID-19 ini sebagai objek. Berarti dalam artian si K ini beranak cucu dengan hadirnya si P dengan hadirnya si O. Dalam artian kata menghadapi pagebluk COVID-19 ini semua kelompok yang berada dalam naungan unsur K. Yang artinya berarti si PO yang ada di sini, yang dibentuknya di sini, ini terikat sifatnya dengan keterangan yang ada di sini. Maka kelompok yang warna biru ini kita sebut sebagai klausa bawahan. Atau kita sebut sebagai anak kalimat. Bisa ya? Lalu nomor 3, penularan terus meningkat bla bla bla, kita cari dulu konjungsinya. Dan. Oke ya. Baik, kalau begitu hanya dan saja. Di sini tidak ada konjungsi, ya. Berarti artinya satu kelompok di sini akan membentuk sebagai satu kesatuan. Beberapa kata di sini akan membentuk satu kesatuan atau kelompok. Bagaimana dengan kelompok sebelumnya? Oke, di sini ada kata, ada koma yang mengapit mereka. Nanti kita perhatikan, cek komanya ini. Ingat ya, predikat dalam sebuah kalimat itu menandai jumlah klausanya gitu. Kita akan cari unsur-unsurnya yang ada di dalam kalimat ini. Penularan sebagai subjek, terus meningkat sebagai predikat. Zona merah ini sebagai subjek juga tentangnya ya. Kenapa dengan zona merahnya? Meluas. Berarti dalam artian sudah ada pembentukan, yaitu S dan P satu kelompok di sini dengan dibatasi koma, S dan P juga dibatasi dengan satu koma. Artinya bisa kita sepakati bahwa ada dua kelompok di dalam kalimat ini, dalam pernyataan sebelumnya ini. Berarti ada dua klausa. Bagaimana sifat klausa-klausa tersebut? Nah, lihat bahwa S-nya di sini, P-nya di sini, bahkan S-nya di sini dan P-nya ini tidak terikat seperti bentuk keterangan yang ada di atas ini. Ya kan? Artinya dia bebas. Ini yang disebut sebagai klausa atasan. Jadi si ungu yang ada dua di sini, ini kita sebut sebagai dua klausa, dan dua-duanya adalah jenis dari klausa atasan. Sedangkan bagaimana dengan si biru? Oke, perhatikan penggunaan konjungsinya di sini adalah konjungsi dan tidak akan membentuk unsur keterangan. Artinya unsur-unsur yang ada setelah kata dan ini sifatnya bebas atau bukan turunan siapapun, dia akan membentuk unsurnya sendiri. Baik, ada angka kematian. Kenapa dengan angka kematian ini? Ini adalah hal yang sedang dibicarakan sebagai subjek, masih menanjak predikat. Berarti setelah kata dan ini ada S yang sifatnya bebas, ada P yang sifatnya bebas, maka ini pun kita sebut sebagai klausa atasan. Oke ya. Nah ini dia. Kita cek sekali lagi konjungsi-konjungsi dalam kalimat ini. Perubahan bisa dimulai dengan yang itu juga termasuk. Di sini kita coba cek kembali dengan menghentikan keikutsertaan bin. Ada kelompok yang dibentuk oleh si dengan, yaitu kata menghentikan keikutsertaan bin. Kalau kita uraikan ini nanti bisa menimbulkan unsur-unsur yang baru. Di sini ada kata yang juga sebagai konjungsi perluasan ya. Lalu ada sekelompok lagi, kalau kita lihat bisa juga dia diuraikan kembali. Ini Ibu pisahkan aja warnanya.
Jadi ada kelompok baru. Nah ini. Kalau begitu sebelum sidang dan ini pun kita asumsi ada kelompok baru. Oke, di sini bisa kita perhatikan bahwa akan menimbulkan 3 kelompok. Kelompok biru, kuning, dan ungu. Artinya bisa kita asumsikan ada 3 klausa. Namun untuk memastikannya kita harus cek, benarkah kelompok-kelompok ini terdiri dari beberapa unsur atau minimal 2 unsur dan salah satu unsurnya adalah predikat. Kita cek. Perubahan, apa yang sedang dibicarakan tentang perubahan. Kenapa perubahan ini bisa dimulai? Oke. Langsung cek. S dan P di sini apakah dia terikat pada unsur sebelumnya? Tidak, sifatnya bebas. Berarti si kelompok biru yang ada di sini ini kita sebut sebagai klausa atasan. Cek yang selanjutnya yang kuning. Di sini didahului oleh konjungsi dengan subordinatif, maka akan membentuk unsur keterangan. Dengan itu adalah cara. Maka mana pernyataan yang menyatakan cara, sampai di situ kita anggap dia sebagai keterangan cara. Oke? Yaitu dengan menghentikan keikutsertaan bin. Di sini dia adalah sebagai kelompok keterangan. Lalu di keterangan ini ternyata bisa kita uraikan lagi unsur-unsurnya, yaitu ada kata menghentikan. Menghentikan bukan subjek ya, tapi sebuah predikat. Apa yang dihentikannya? Keikutsertaan bin. Berarti dalam artian si K ini beranak cucu dengan adanya unsur P, dengan adanya unsur O. Bisa? Kalau begitu, sifat dari kata menghentikan dan keikutsertaan bin ini adalah turunan atau mereka adalah unsur-unsur yang diturunkan dari unsur keterangan. Maka kalau begitu, ini kita sebut sebagai klausa bawahan. Oke? Bisa ya? Lalu di sini ada kata yang juga coba perhatikan bahwa ketika ada pernyataan lalu didahului dengan maksudnya ini ada kata yang lalu di sini ada pernyataan. Pernyataan yang sifatnya untuk menjelaskan tersebut itu dia adalah unsur dari unsur sebelumnya. Ya. Jadi artinya pernyataan tentang yang ini seperti apa penjelasannya, yaitu mengacaukan penanganan Covid, ini adalah bagian dari tentang keikutsertaan bin. Yang dalam artian si yang ini seluruhnya sampai di sini ini kita sebut sebagai objek. Itu dulu, ya. Lalu si objek yang cukup panjang ini bisa nggak dia dibelah-belah lagi? Ternyata bisa. Mengacaukan ini kita anggap sebagai predikat. Apa yang dikacaukannya? Penanganan Covid, ini juga sebagai objek. Dalam artian si objek yang cukup panjang ini dia punya anak yaitu objek dan punya anak yaitu predikat. Berarti dia klausa, ya. Si ungu ini adalah klausa dan jenisnya adalah klausa bawahan. Oke? Selanjutnya nomor 5. Nah, di sini ada konjungsi pada. Ya. Oke, ini adalah konjungsi subordinatif. Lalu ada konjungsi untuk. Berarti di sini kita lihat adakah kelompok-kelompoknya? Adakah konjungsi setelah ini di laboratorium ya? Oke, di laboratorium. Ini terdiri dari 2 kata, masih menimbulkan sebuah kelompok, kan gitu ya. Ini terdiri dari kata laboratorium dan lain. Bisa kita pastikan bahwa ini nggak bisa lagi diuraikan. Kalau dia nggak bisa diuraikan berarti dia adalah satu kesatuan yang nanti dia akan tergabung dengan kelompok sebelumnya. Ya, si biru ini kita sebutlah nanti semuanya sebagai satu kelompok. Lalu di sini ada pada pertengahan Juli lalu. Ini bisakah membentuk kelompok atau ada unsur-unsur barunya? Tidak ada. Berarti kita anggap ini nanti sebagai satu kesatuan dari kelompok yang ada di sini. Berarti ternyata dia ada 2 kelompok, yaitu ungu dengan biru. Lalu di sini ada pertengahan Juli lalu. Ini sebagai keterangan waktunya. Sebanyak 17 pegawai, ini adalah subjeknya, pegawai administrasi negara ya. Subjeknya kenapa? Dinyatakan predikat. Apa yang dinyatakannya? Positif corona. Ini adalah pelengkap. Oleh bin, ini adalah objek. Berarti dari keterangan yang ada di sini, subjek di sini, lalu di sini ada predikat, ada pelengkap juga, dan di sini ada objek. Apakah di sini unsur-unsurnya dalam
kesatuan unsur sebelumnya? Turunannya? Jawabannya tidak. Berarti si ungu di sini kita sebut sebagai klausa atasan. Lalu di sini ada kata untuk ya. Untuk adalah tujuannya. Sampai mana pernyataan tujuannya? Tujuannya untuk dinyatakan negatif di laboratorium lain. Ini semua menduduki fungsi keterangan. Oke, sebentar ya. Ini dia menunggu. Nah, si keterangan ini cukup panjang. Dinyatakan negatif ini masih bisa kita preteli yaitu sebagai predikat. Dinyatakan ini sebagai predikat, negatif ini adalah sebagai pelengkap. Di laboratorium ini adalah keterangan tempat. Yang artinya si K yang di sini inti di awal gitu ya, dia beranak cucu, bisa dipreteli sebagai keterangan tempat, ada pelengkapnya juga dan ada predikatnya juga. Dalam artian si P di sini, si pel di sini, si keterangan tempat di sini semuanya adalah turunan dari si keterangan. Maka ini kita sebut sebagai klausa bawahan. Bisa ya? Oke, nomor 6. Kita lihat ada konjungsi yang oke. Tetapi oke. Kemudian sebenarnya iya, tapi nanti kita cek lah. Kemudian di sini sifatnya untuk membentuk kelompok atau enggak. Baik, di sini kita akan cek ada kelompok kuning. Sebagian besar karyawan medis, oke. Lalu di sini ada kelompok yang di tes bin, ya. Lalu di sini ada kelompok kuning dinyatakan positif COVID-19. Lalu ada kelompok selanjutnya adalah sehari ditemukan negatif. Perhatikan bahwa yang di sini ya, yang di sini ini kenapa Ibu buat kuning di sini? Karena yang di sini kan fungsinya kan untuk menjelaskan unsur sebelumnya kan. Apa yang dijelaskannya? Pernyataan apa sebagai penjelasnya? Pernyataan tentang yang dites bin kan? Oke, berarti yang dites bin ini inilah yang kita anggap sebagai satu kelompok. Oke. Nah, kalau begitu satu kelompok ini ada nggak satu potensi nanti yang dia timbulkannya unsur-unsur baru? Ada. Ternyata ini adalah predikat, bin di situ adalah objeknya. Oke. Nah, yang di tes bin ini kan untuk menjelaskan unsur yang ada di depannya. Siapakah unsur yang ada di depannya? Tentang siapa ini semua? Tentang sebagian besar karyawan kedua media. Ini kita sebut sebagai unsur subjek awalnya. Ya kan? Ini kan penjelasannya di tes bin. Semua karyawan ini kan di tes bin. Itu kan penjelasannya yang di tes bin itu kan. Artinya, si yang di tes bin ini pun ini kita sebut sebagai unsur subjek. Oke. Lalu di sini kenapa sebagian besar karyawan itu dinyatakan ini predikatnya? Kenapa dinyatakan apa? Ini pelengkapnya. Nah, perhatikan sebenarnya inti yang unsur yang sifatnya bebas adalah S yang di atas, sebagian besar karyawan dinyatakan positif COVID-19. Tapi kalau yang di tes bin ini, kenapa ini jadi klausa bawahan? Karena sesungguhnya ini adalah turunan dari si S yang cukup panjang di sini. Jadi ini turunan dari sini sebenarnya. Bisa? Nah, artinya si kelompok kuning adalah klausa atasan. Sedangkan kelompok biru adalah klausa bawahan. Kelompok ungu bagaimana? Nah, lihat. Tetapi di sini tidak akan membentuk unsur keterangan karena dia adalah konjungsi koordinatif. Sehari kemudian ini menunjukkan keterangan waktunya, ya, sehari lagi gitu ya, ditemukan. Berarti ini udah jadi klausa, ada beberapa unsur negatif, ini adalah pelengkap. Jadi dalam artian kalimat ini terdiri dari yang warna ungu ini terdiri dari ada keterangan waktu, ada predikat, dan ada pelengkap. Ini pun kita sebut klausa. Jenisnya apa? Sifatnya bebas. Dia bukan turunan siapapun. Tidak ada ya. Maka ini kita sebut sebagai klausa atasan. Oke. Nah, di sini suatu hari, oke, ada konjungsi kata suatu hari ya. Enggak, ini penunjuk waktu aja.
pada, ini konjungsinya, sedang modalitas ya, bukan sedangkan ya. Di ini juga adalah konjungsi. Dengan ini adalah konjungsi. Oke. Di juga adalah konjungsi. Kita perhatikan bentukan-bentukannya. Suatu hari ini kan nggak bisa diuraikan lagi. Berarti dia adalah keterangan waktu kan, menunjukkan waktu yang sifatnya tunggal kan. Oke, nggak ada turunannya. Sawah petani di sawah petani juga ini keterangan yang sifatnya tunggal, nggak bisa lagi kita preteli. Pada malam hari ini juga menunjukkan waktunya, sifatnya tunggal semua ini. Oke, berarti dalam artian si di sini dia tidak akan membentuk klausa. Pada juga di sini tidak akan membentuk klausa. Kalau di sini di markas bawah tanah ini juga nggak ada bisa diuraikan lagi unsur-unsurnya, yang dalam artian di markas bawah tanahnya ini adalah keterangan tempat yang sifatnya tunggal. Oke, si di sini pun tidak akan membentuk kelompok. Ingat ya, kalau tidak membentuk kelompok seperti ini berarti nanti dia adalah gabungan dari kelompok yang sebelumnya atau setelahnya. Kalau di sini kan kita lihat dia di kelompok sebelumnya lah ya, si di bawah, di markas bawah ini. Kalau di sini kelompok setelahnya kan gitu ya. Lalu di sini ada kata dengan serius. Perhatikan dengan serius di sini bahwa dia nggak bisa lagi diuraikan unsur apapun. Maka ini juga adalah keterangan yang sifatnya tunggal. Oke, banyak sekali konjungsi tapi pada akhirnya tidak membentuk klausa karena sifatnya tunggal. Dalam artian berarti semua ini adalah satu kesatuan. Ini semua satu kesatuan ini. Ya udah, kalau satu kesatuan gini gampang aja, berarti ini adalah klausa atasan. Satunya aja kan gitu ya. Oke, nomor 8. Mereka ingin mencari di, oke, dan. Oke, apakah nanti dia akan membentuk kelompok? Kita perhatikan. Di malam hari, apakah ini nanti bisa diuraikan lagi? Nggak ada, dia kelompok tunggal. Oke, ada pernyataan sebelumnya, ada, berarti nanti dia tergabung ke pernyataan sebelumnya. Dan oke, di sini ada beberapa kata ya, masih bisa menimbulkan klausa. Dan tanaman segar. Dan tanaman segar ini ada nggak nanti unsur-unsurnya yang lain? Nggak ada, nanti dia di unsur tunggal. Oke, kita cek. Mereka, kenapa dengan mereka? Ingin menyerang, oke, sawah petani, ini objek. Di malam hari, keterangan waktu. Dan, oke, berarti si dan di sini ini satu kelompok. Ya. Dan si dan ini menimbulkan potensi unsur-unsur baru. Sampai di sini nanti ini kesatuannya. Bisa nggak kita uraikan? Kalau nggak bisa, berarti dia masuk nanti dengan kelompok sebelumnya, dengan pernyataan sebelumnya. Oke, dan memakan ini sebagai predikat. Apa yang dimakannya? Beberapa sayur dan tanaman segar. Berarti sayur dan tanaman segar ini adalah unsur yang setara ya. Nah, itu dia objek dua-duanya. Berarti cuma P-nya cuma satu di sini. Ini nggak ada menimbulkan P baru di sini ya, di pernyataan yang biru kedua ini. Oke, berarti satu P aja di sini. Ini juga kita sebut sebagai satu klausa, tapi sifatnya bebas, klausa atasan ya kan, nggak ada turunan siapapun di sini kan. Nah, ini kan konjungsi dan, bukan konjungsi subordinatif lainnya. Dan si kuning ini pun adalah konjungsi atasan. Konjungsi klausa atasan, ya kan? S-nya bebas, P-nya bebas, O-nya bebas, dan seperti itu. Baik, ini nomor selanjutnya. Jadi itu adalah konjungsi antar kalimat ya, dia bukan salah satu unsur konjungsi. Maksudnya dia hanya unsur penegasnya aja. Di sini ada kata agar, konjungsi tujuan ya. Tidak ada lagi. Baik, berarti setelah kata agar di sini bisa bla bla bla, ini akan membentuk satu kelompok. Ini juga akan membentuk satu kelompok. Oke. Bisa nggak menimbulkan klausa dia? Analisislah pola kalimatnya. Ini kita anggap saja sebagai penegasnya ya, kita nggak anggap dia sebagai unsur. Apa yang sedang bicarakan, siapa subjeknya? Rencana kita. Oke. Harus sukses, ini predikat. Oke, berarti si kuning ini adalah klausa. Nah, sifatnya adalah bebas, jadi dia klausa atasan. Lihat bahwa S-nya dan P-nya ini tidak ada terikat pada unsur manapun. Nah, si agar adalah konjungsi subordinatif dengan makna tujuan.
Sampai mana pernyataan yang menyatakan tujuannya? Sampai si biru ini selesai, yaitu ini semua. Agar bisa menambah lebih banyak persediaan makanan. Ini kita sebut semuanya adalah keterangan tujuan. Tapi kan cukup panjang, beranak cuculah dia bisa. Apa saja yang bisa kita uraikan dalamnya? Yaitu ada predikat bisa menambah, apa yang ditambahkannya? Lebih banyak persediaan makanan. Ini yang ditambahnya persediaan banyak ini, banyaknya persediaan makanan ini. Dalam artian berarti si K di sini dia punya anak cucu, yaitu predikat dan objek. Yang artinya si predikat dengan objek ini terikat dengan unsur K, inilah yang kita sebut sebagai klausa bawahan. Tunggu ya. Oke, inilah yang kita sebut sebagai klausa bawahan. Baik, selanjutnya nomor berikutnya. Ada kata dari sebagai konjungsi asal dan konjungsi koordinatif, maka dia akan berarti dan menuruti perkataan ketua gengnya ini satu kelompok. Lihat, nanti ada kelompok di sini, ada kelompok di sini. Tapi benarkah kata dari ini akan membentuk kelompok, atau si para anggota di sini apakah nanti bisa diuraikan unsur-unsurnya? Ternyata jawabannya udah jelas ya di sini, kata para anggota nggak bisa diuraikan, berarti dia adalah unsur subjek tunggal yang artinya nanti dia tergabung dengan kelompok si dari di sini. Coba darinya asalnya mana? Asalnya adalah kelompok tikus tersebut. Kan gitu ya. Inilah yang sebagai satu kesatuan kan katanya. Apakah kelompok tikus tersebut bisa kita uraikan unsurnya? Tidak. Inilah yang kita sebut sebagai keterangan yang tunggal. Kalau keterangan tunggal ini berarti nanti dia tergabung dengan si S ataupun tergabung dengan unsur-unsur yang lainnya. Kenapa dengan si kelompok tikus tersebut, dari kelompok tikus tersebut hanya terdiam? Oke, dari sini kita dapati bahwa si dari kelompok tersebut hanya terdiam ini, dari kelompok tikus tersebut pun ini enggak ada yang bisa diuraikan lagi, berarti kita anggaplah ini semua sebagai satu kesatuan. Biasanya gitu, kalau dia udah bisa punya uraian lagi, dia udah satu kelompok baru gitu. Tapi karena nggak bisa ada uraiannya, maksudnya gini, kayak jika ini nggak ada uraiannya, berarti dia nggak akan masuk atau membentuk kelompok apapun, berarti dia tergabung dalam kelompok yang ada di sampingnya atau setelahnya gitu ya. Jadi si kuning di sini sifatnya bebas kan, S-nya bebas, K-nya bebas, P-nya juga bebas, nggak ada bagian dari kelompok manapun, unsur apapun, kita sebut sebagai klausa atasan. Dan di sini ada lagi kata dan, menuruti predikat, apa yang diturutinya? Perkataan ketua gengnya. Berarti si kelompok biru ini ada unsur P dan unsur O-nya. Artinya bahwa ini juga adalah klausa bebas. Oke ya. Oke, semoga kalian paham penjelasan Ibu tentang klausa ini. Ya, banyak berlatihlah kalian. Tipsnya yaitu yang pertama adalah kalian harus mampu menemukan atau mengidentifikasi konjungsi-konjungsi di dalam kalimat tersebut. Kalau sudah dapat, udah tinggal kelompok-kelompokkanlah. Kelompok tersebut uraikanlah unsurnya. Adakah unsur-unsur P salah satu unsurnya? Ada, berarti dia adalah klausa. Bagaimana sifat unsurnya? Bebas atau terikat? Bebas, berarti dia klausa atasan. Terikat Bu, sesungguhnya dia adalah turunan dari si keterangan, unsur keterangan dalam kalimat. Berarti dia adalah klausa terikat. Saya sampai di sini, semoga kalian paham.